Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang konektor USB. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Farid Harti, saya Renanda Pamungkas, dan Yoga Syahramdan. Masuk saja ke pematerinya. Latar belakang, banyaknya perangkat-perangkat tambahan yang membutuhkan koneksi dengan komputer PC atau laptop. Terkadang masih ada orang-orang yang belum paham cara pengkoneksiannya dengan benar dan tepat. Sebab itu kami akan membahas mengenai komunikasi dengan port USB pada presentasi kali ini. Port merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan periferal lainnya. Interface yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirimkan atau menerima informasi dari peranti eksternal seperti printer atau modem. Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel, dan beberapa port USB. Port USB atau singkatan dari Universal Serial Bus digunakan untuk transmisi data sampai 127 periferal pada rangkaian daisy chain. Sedangkan untuk port tambahan khusus seperti MIDI, fireware, Bluetooth, dan IRDA, serta Ethernet juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Farid. Baik, saya melanjutkan sejarah port USB. Sejarah awal USB dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini USB versi 1.0 diperkenalkan. Beberapa perusahaan besar yang menciptakan teknologi USB ini antara lain Intel, Compay, Digital, IBM, dan Northern Telecom, di mana masing-masing memiliki peranan sendiri dalam menciptakan teknologi USB. Berikutnya adalah USB versi 2.0 yang diluncurkan pada bulan April tahun 2000 dan menggunakan standar USB UF Implementer Forum. Pada akhir tahun 2001, beberapa perusahaan besar ikut mendevelop USB 2.0 ini sehingga akhirnya USB 2.0 memiliki kemampuan transfer rate hingga data 480 bit per second. Jauh dibandingkan dengan USB 1.0 yang hanya memiliki data transfer rate 12 bit. Teknologi pun semakin maju. Ada USB 3.0 diperkenalkan pada bulan November tahun 2008. Data transfer rate mampu meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya, bahkan menembus ke arah WUSB atau Wireless Universal Serial Bus, dan USB 3.0 masih digunakan sampai saat ini. Macam-macam port USB. Yang pertama USB 1.0, spesifikasi data 1.5 bit, low bandwidth, dan 12 bit full bandwidth, namun belum dapat diperpanjang atau dihubungkan dengan USB hub. Pada September 1998, kekurangan USB 1.0 diperbaiki, yaitu dapat diperpanjang dan dapat digunakan pada USB hub. Selanjutnya USB 2.0. USB 2.0 menambah bandwidth hingga 480 bit atau 60 MB, disebut high speed, hasil modifikasi dari Engineering Chain Notif. Beberapa kemampuan yang ditambahkan ICN, Battery Charger Specification, memungkinkan share peringkat USB, misal kamera digital ataupun handphone, micro USB, kabel, dan konektor specification 1.01. Telah support dengan port US ukuran mikro seperti pada kamera digital ataupun handphone. Lanjut, Pak. Ya. Yang terakhir itu USB 3.0. Secara umum USB 3.0 memiliki kecepatan lebih tinggi sekitar 3,2 Gbps atau 400 MB, dan secara teori dapat mencapai 4.8 Gbps. Kecepatan ini 6-10 kali lebih cepat daripada USB 2.0. Karena USB 3.0 sudah mengadopsi teknologi transfer data dua arah ataupun full duplex, sehingga dapat membaca dan menulis kebersamaan. USB 3.0 lebih hemat listrik karena tegangan listrik semula 4.4 volt menjadi 4 volt dan arusnya ditingkatkan jadi 150. USB 3.0 dapat digunakan 4-6 perangkat sekaligus.
Farid. Kelebihan port USB yang pertama kecepatannya lebih tinggi, tidak seperti serial port dan parallel port di mana data ditransfer bit per bit. Data dalam USB port diatur dalam paket dengan ukuran 64 bit. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan. Sebuah bahan USB dapat dikoneksikan dengan internet device baik langsung melalui port USB ke MCU atau melalui alat yang disebut hub USB. Hub USB adalah device USB yang memiliki sejumlah USB port berfungsi untuk meningkatkan jumlah device USB yang akan dihubungkan. Yang ketiga, USB dapat dikoneksikan langsung pada saat komputer berjalan tanpa konektor komputer. Yang keempat, diterima pasar secara luas. Banyak jumlah device USB menunjukkan banyaknya kemungkinan alat-alat komputer dan elektronika yang menerima USB sebagai standar koneksi ke komputer. Next, kekurangan port USB. Yang pertama, beberapa USB seperti hub USB dan infrared USB dengan harga murah ternyata tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, panjang kabel USB maksimal hanya 15 kaki atau 4,5 meter. Penggunaan handycam atau webcam yang terhubung ke komputer tidak bisa jauh dari komputernya. Yang ketiga, modem yang menggunakan USB untuk terhubung ke komputer juga tidak bisa jauh dari USB. Padahal dengan kabel UTO Udah, lanjut. Kayaknya nggak ada sinyal beliau, Pak. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang sudah kita berikan, halo Farid. Lanjut, Pak, kesimpulan Pak Farid. Kesimpulan Farid. dari penjelasan yang sudah kita beritahu dapat kita sebutkan kesimpulannya dari penjelasan yang sudah kita beritahu dapat kita sebutkan bahwa port USB dari versi 1 sampai dengan versi 3 banyak sekali digunakan oleh pengguna alat komputer untuk dapat melakukan perangkat tambahan seperti printer, scanner, dan sebagainya. Ya, gua penjelasan ya, lebih penjelasan ya. Kesimpulannya, port USB kita juga dapat membuat aplikasi atau rangkaian sederhana dengan menjadikan port USB sebagai power supply untuk menjalankan aplikasi atau rangkaian yang dibuat. Dari segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ray. Iya, bentar tuh, sabar. Yo, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.